Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah, khususnya kelas 5 pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kemarin kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, yaitu menulis nama-nama Nabi dan Rasul yang 25, lahirannya, wafatnya, serta keturunan. Walaupun kemarin tidak semuanya mengerjakan tugas, bagi yang mengerjakan tugas, Bapak ucapkan banyak terima kasih, selalu istiqomah dan selalu sami'na wa ata'na kepada guru-guru kalian, bukan hanya pada Bapak, tapi dengan yang lainnya. Dan bagi yang belum mengerjakan atau belum melakukan apa yang diperintahkan, Bapak harap kalian perbaiki dan terus perbaiki, karena biar bagaimanapun pada saat sekarang ini bukan masa libur, tetapi tetap dalam proses belajar, walaupun mungkin hanya saja perbedaannya karena kita dalam masa pandemi yang biasanya kita secara tatap muka, secara langsung berhadapan, duduk bersama di sekolah dalam kelas. Untuk sekarang hanya berpindah tempat dari sekolah di rumah. Adapun penyampaian materi dan tugas yang diberikan oleh guru yaitu secara online, baik video, berupa link video atau YouTube, atau yang melalui WhatsApp atau juga Google Form. Tapi kesemuanya itu tetap kita harus ikuti, karena biar bagaimanapun apa yang disampaikan guru kita harus dengarkan, apa yang dinasihatkan oleh guru harus kita simak dan kita perhatikan, dan juga apa yang diperintahkan guru harus kita kerjakan. Insya Allah kalau kalian menjadi siswa yang selalu mendengarkan apa yang dinasihati atau disampaikan oleh guru dan mentaati apa yang diperintah guru, kalian termasuk golongan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah sudah pasti anak yang dikategorikan anak yang baik, baik budinya, baik juga luhur juga, perilakunya, dan yang pasti sopan dalam sikap, santun dalam bicaranya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah kemarin setelah materi, mungkin bukan materi tapi lebih kepada tugas, karena Bapak minta kalian mencatat nama-nama Rasul atau nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 beserta dengan kelahirannya serta wafatnya. Alhamdulillah sudah maksimal dan Bapak berikan apresiasi yang positif, dan Bapak beri kalian nilai yang sangat baik. Alhamdulillah. Sekarang Bapak ingin sedikit membacakan sekaligus menjelaskan bahwasanya kita itu sebagai seorang muslim. Apa muslim? Orang yang beragama Islam, dan orang mukmin yaitu orang yang beriman. Di dalam agama Islam kita diwajibkan harus
Bukan hanya hafal, tapi harus mengikuti. Di antaranya yang disebut dengan rukun Islam dan rukun iman. Adapun pada kali ini kita membahas tentang rukun iman, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nama-nama 25 Rasul, di antaranya Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Berarti Nabi dan Rasul, Nabi ada 25 Pak. Oh, Nabi banyak, ribuan. Rasul ratusan, tapi yang wajib kita imani yaitu ada 25. Bedanya apa Nabi dan Rasul? Kalau Nabi belum tentu Rasul. Tapi kalau yang namanya Rasul sudah pasti dari golongan Nabi. Dari nama-nama tersebut, untuk kelas 5 kita sekarang bahas tentang Nabi Daud, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat nggak kelas 4? Nabi-nabi siapa aja yang kita pernah pelajari waktu kelas 4? Di antaranya yang masih ada ingat nggak? Wah, lupa ya. Pada kelas 4 kita belajar tentang Nabi Ayyub, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Zulkifli alaihi salam. Dari nama-nama 25 Rasul, itulah Rasul dan Nabi kita yang wajib kita imani. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Apa keistimewaan? Yaitu disebut dengan mukjizat. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Kalian dengarkan, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, lanjut. Itu sedikit mengisahkan tentang Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau adalah
pemimpin kita, nabi kita yang kelak memberikan syafaat kepada kita. Adapun nabi-nabi lain banyak. Contohnya yang kita bahas yaitu tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sebelah kanan kalian lihat dalam kotak. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud secara silsilah atau dari segi keturunan yaitu Nabi Daud bin Ibsha bin Uaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Wainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Artinya semua nabi yang ada pasti keturunan para nabi. Ya. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi Nabi Daud ini hidup pada zaman kerajaan. Rajanya ada dua, yaitu Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara Talut dan antara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Oh. Jadi jangan dikira Nabi itu bukan seorang pejuang. Semua Nabi bukan hanya berjuang hanya sebatas dakwah, tapi juga pejuang fisabilillah yang ikut berperang melawan orang-orang kafir. Suatu ketika sudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Jadi ketika setelah memenangkan peperangan kepada Raja Jalut yang kafir, ketika itu Raja Talut wafat, langsung diangkatlah Nabi Daud alaihissalam diangkat sebagai raja. Artinya apa? Nabi bukan hanya berdakwah ceramah, tapi Nabi pun sebagai tauladan contoh bagi kita semua bahwasanya hampir ada Nabi yang sebagai seorang raja, ada Nabi yang sebagai seorang yang kaya raya, ada Nabi yang tawadu, zuhud, banyak. Itu adalah semua kita jadikan tauladan atau contoh bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW harus bisa. Kalau kita tidak menjadi seorang raja, kalau kita menjadi seorang raja atau pemimpin, harus pemimpin yang beriman. Kalau kita menjadi seorang dokter ahli pengobatan, jadilah seorang dokter yang beriman. Kalau kita mau jadi tentara atau pejuang atau polisi, jadilah yang aparat atau tentara pejuang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita selalu beriman kepada Allah, insya Allah ketika kita jadi apapun, kita tidak akan lupa dengan kewajiban kita, yaitu sebagaimana dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Tuh. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, pasti akan diingatkan oleh Allah dan tidak akan melakukannya. Lanjut, suatu ketika sudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung atau mukjizat. Di antaranya yaitu kitab Zabur. Mari lihat dan bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. Kalian dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Surah Allah-Azim. Artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur pada Daud. Artinya Zabur itu adalah kitab suci. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain kitab Zabur adalah mujizat Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya, sehingga ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Subhanallah. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Nih, kita tahu berapa kerasnya, seberapa kuatnya besi. Tapi Nabi Daud, Allah berikan mukjizat dengan kuasa Allah dapat melunakkan hanya dengan melakukan tangan. Mungkin kalau kita bilang zaman sekarang sebutnya sakti ya. Jadi sangat lunak besi itu ketika dipegang oleh Nabi Daud, sangat seperti lilin, gampang dibelengkokkan atau dipatahkan. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Tidak seperti zaman sekarang, ada yang disebut dengan pandai besi, harus dibakar dulu untuk membuat pedang dari besi yang kotak, dibakar, dilempengkan hingga menjadi tajam. Tapi zaman Nabi Daud tanpa harus memerlukan api, cukup dengan tangannya saja bisa terbuat, baik itu pedang, baik itu tameng atau perisai, baik itu tahta, sangat mudah dengan beliau. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba itu ayat 10 sampai dengan 11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Jadi, siapa musuh Allah? Itu orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Makanya sampai 40 tahun beliau memimpin kerajaan tersebut karena saking hebatnya dengan kuasa Allah. Ketika prajuritnya diserang baik dengan senjata tajam, tombak, pedang ataupun tetap tidak mempan. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yang yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jadi kalau kita mau ikutin Nabi Daud, kita boleh puasa. Sekarang puasa, besok berbuka atau tidak puasa, terus bergantian. Kecuali yang disebut dengan Aidain, yaitu 2 hari Aid atau 2 hari raya. Itu kita tidak boleh puasa, dan hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha ya, itu tidak boleh. Tapi hari lain boleh. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Minggu puasa, tuh seperti itu selama
semampu kita. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Tuh, saking hebatnya dengan kuasa Allah, Allah berikan keberanian yang sangat luar biasa. Ketika bertemu musuh, tidak pernah lari, tidak pernah gentar, tapi dihadapi dengan keyakinan kepada Allah SWT. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu. Nah, seandainya kelas 5 nih, ada suaranya yang merdu, ada yang enak, itu masih ada silsilah ke Nabi Daud. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Daud diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu suaranya sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila bernyanyi, menaguhkan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang perlu dipetik dari apa yang kita bahas tadi, yaitu yang pertama, Nabi Daud alaihissalam diberikan mukjizat, yaitu diantaranya menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang pencipta baju besi yang dengan keistimewaannya Allah berikan mukjizat itu dapat melunakkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong ya. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus ya. Kalau dalam baca Quran disebut qori gitu. Atau dalam seorang penyanyi bersuara emas ya kan. Yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa, yaitu puasa yang dilakukan dengan cara berselang-seling. Sekarang puasa, besok tidak. Lusa puasa, lusanya tidak. Seperti itu. Nah, untuk pelajaran materi hari ini, kita belajar tentang Nabi Daud. Ya, tapi insya Allah Bapak harap kalian bisa sambil ketika Bapak membacakan, silakan kalian garis bawahi atau stabilo mana yang penting. Itu tugas yang pertama, yaitu kalian stabilo, kalian garis bawahi setiap kata-kata yang penting agar kalian ketika nanti ada tugas soal yang berbentuk tulisan atau pertanyaan, kalian dengan mudah mencarinya, ya kan? Adapun tugas yang sekarang yang kedua, selain kalian menggarisbawahi atau mewarnai kata-kata yang penting, yaitu adalah kalian membaca surat Al-Ahzab ayat 21 beserta artinya dengan cara membaca yang sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya atau panjang pendeknya. Yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 55. Kalian simak ya. Nanti di mana berhentinya kalian ikuti, dan di mana atau yang disebut wakaf, dan di mana ibtidanya atau mulainya kalian ikuti. Karena apa? Biar bagaimanapun tidak, ketika kalian membaca Al-Quran, jangan sekali-kali kalian memaksakan apabila nafasnya tidak sampai. Nah, dalam hukum Al-Quran, kalau kalian sudah paham, haram hukumnya berhenti pada tengah-tengah ayat, dan disitu tidak ada wakaf, apalagi sampai memutus bacaan dan langsung melanjutkan tanpa ada ibtidah. Bahkan ketika wakaf pun kita harus tahu di mana letak-letaknya, tidak boleh asal-asalan, karena akan berpengaruh kepada makna atau arti daripada Al-Quran. Kalian simak, perhatikan baik-baik. Adapun nanti tugasnya tidak hafal tapi dibaca, baik ayatnya maupun artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ya, kalian baca ayat tersebut, lalu kalian baca artinya. Gimana? Boleh video, voice note, silakan. Boleh dalam bentuk video atau dalam voice note. Kedua, yaitu surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Hati-hati ya. Taina Daud Zabura. Da yang pertama baru dibaca panjang, sedangkan da yang kedua dibaca pendek. Dan baca juga ayat yang kedua ini, yaitu surat Al-Isra ayat 55 beserta artinya. Tidak perlu dihafal, dibaca. Karena Bapak ingin melihat, mendengar kualitas bacaan kalian. Karena kalau Bapak hafal, karena terlalu memaksakan, sehingga ketika kalian baca, jangan hafal, benarnya pun banyak yang salah. Dari sisi kebenarannya masih banyak yang salah, baik makhraj maupun tajwidnya. Bapak harap kalian sebelum kalian langsung setor ke Bapak, diulang-ulang dulu apa yang Bapak baca, sampai kalian benar-benar bisa paham dan bisa benar-benar menguasai cara membacanya, baik itu makhrajnya, tajwidnya, juga nadanya. Paham? Asalnya itu aja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.